Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mengajar kami. Semoga berkat pengajarannya yang penuh kuasa, kami semakin terbuka dan memusatkan perhatian pada sabda yang akan membawa pengudusan bagi hidup kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Bacaan hari ini akan diambil dari minggu biasa keempat dalam masa biasa. Marilah kita dengarkan bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada awal karyanya, Yesus bersama murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam Injil tadi dikatakan mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Yesus membuat takjub ketika mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Orang-orang yang hadir di rumah ibadat itu dibuat lebih takjub lagi ketika dengan kata-kata hardikan Yesus mampu mengusir roh jahat yang merasuki salah seorang yang ada di rumah ibadat itu. Itulah yang kita dengar dari perikop Injil yang kita baca tadi. Perkataan Yesus penuh kuasa, baik waktu mengajar maupun ketika menghardik roh jahat. Kata-kata Yesus punya wibawa besar sehingga membuat takjub dan menggerakkan hati orang yang mendengarnya, bahkan membuat takut roh jahat yang merasuk salah satu dari antara pendengarnya di Kapernaum. Pertanyaannya, dari manakah sumber kuasa atau wibawa yang membuat kata-kata Yesus membuat takjub banyak orang? Kalau kita merunut kembali bacaan-bacaan sebelum perikop yang kita baca tadi, maka kita akan menemukan bahwa sebelum menampilkan diri di Galilea dan juga kemudian di Kapernaum, Yesus menerima baptisan dari Yohanes di Sungai Yordan. Dan apa yang terjadi? Dalam perikop itu dikatakan roh Tuhan turun berupa burung merpati. Dan setelah dibaptis, Yesus kemudian pergi ke padang gurun untuk berdoa dan berpuasa untuk mendekatkan diri kepada sumber hidupnya. Di sana pula kita mendengar Yesus dicobai oleh roh iblis dan Yesus lulus. Yesus tetap berpegang pada Allah dan tidak mengikuti bisikan roh jahat. Kiranya kedekatan Yesus kepada Allah Bapanya itulah yang memberikan daya
kepada setiap perkataan Yesus. Kata-kata Yesus berdaya karena ia mendasarkan setiap perkataannya pada daya Allah Bapa yang ada padanya, dan ia sungguh meyakininya. Saudari dan saudara yang terkasih, ketika kita dibaptis, kita juga sekaligus mendapat tugas perutusan seperti Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing, entah menjadi guru, menjadi karyawan kantoran, menjadi petani, menjadi pelajar, menjadi ibu rumah tangga, menjadi bapak keluarga. Semua itu panggilan yang kita terima untuk menghadirkan kerajaan Allah di sekitar kita, di mana kita hidup dan berkarya. Dalam pembaptisan itu pula juga kita memperoleh Roh Allah dengan segala dayanya sebagai bekal perutusan itu. Allah tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Allah menyertai kita dalam perjalanan dengan mengutus Roh-Nya waktu kita dibaptis. Pertanyaannya, sejauh manakah kita sungguh meyakini daya ilahi itu yang dikaruniakan kepada kita? Hari ini kita belajar dari peristiwa yang terjadi di Kapernaum bahwa keyakinan akan daya Roh yang dikaruniakan kepada kita akan membuat pewartaan-pewartaan kita punya daya yang hebat, dan kita boleh yakin Yesus sudah mengajarkan kepada kita, Yesus sudah memberi contoh kepada kita. Keyakinan itu membuat takjub orang-orang yang mendengarnya, bahkan roh jahat pun pergi. Jadi, kalau kita membiarkan Roh Allah bekerja dalam diri kita, membiarkan Roh Allah mendorong kita untuk menghayati apa yang kita wartakan juga, maka boleh yakin bahwa kita akan menjadi pewarta yang didengarkan, kita akan menjadi pewarta yang membawa perubahan, karena kata-kata perwartaan kita sungguh bermakna dan bukan hanya rangkaian kata-kata kosong tanpa makna. Pewartaan yang disertai dengan perbuatan adalah perwartaan yang penuh daya. Saudari dan saudara yang terkasih, jadi kalau kita ingin mewartakan kejujuran kepada orang-orang di sekitar kita, baiklah kita membiarkan Roh Allah menuntun kita untuk juga berlaku jujur. Kalau kita ingin mewartakan cinta kasih, biarkan Roh Allah menuntun kita untuk menghilangkan dengki, iri hati, dan menggantinya dengan cinta kasih. Kalau kita ingin mewartakan pengampunan, mengajak orang saling mengampuni, maka kita harus mendengarkan ajakan Roh Allah untuk meninggalkan rasa benci dan sakit hati dalam diri kita dan menggantinya dengan pemahaman dan juga pengampunan. Hanya dengan demikian, apa yang kita wartakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita minta akan mampu menggerakkan hati orang untuk melakukannya, karena mereka melihat keselarasan apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Hanya dengan demikian, kata-kata kita akan mempunyai wibawa. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan dan membiarkan Roh Allah yang kita terima dalam pembaptisan menuntun langkah laku kita sesuai dengan ajarannya, agar apa yang kita wartakan sungguh-sungguh berasal dari Allah dan bukan dari diri kita, dan terlihat nyata juga dalam tingkah laku kita, sehingga mampu menggerakkan semua orang yang mendengarkan kita. Amin. Marilah kita hening sejenak untuk mohon berkat dari Tuhan untuk perjalanan hidup kita. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada kita segala keperluan yang perlu untuk kita dalam perjalanan kita mewartakan kerajaan Allah. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.